Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadanisa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah topik yaitu kerukunan umat beragama yang diampu oleh Bapak Asep Aab Syihabuddin, S.Phil MPD, selaku dosen pendidikan agama dari Universitas Surya Kencana Cianjur. Adapun eh, pokok pembahasan kali ini adalah yang pertama pengertian, yang kedua ada landasan kerukunan umat beragama, yang ketiga tiga unsur penting dalam kerukunan umat beragama, yang keempat ada trilogi, ada juga ada hambatan dan juga upaya mendorong kerukunan umat beragama. Oke, sekarang menuju pengertian. Secara etimologis, rukun dari bahasa Arab ruknun berarti asas atau dasar. Contohnya asas Islam dan juga dasar agama Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun memiliki artian baik dan damai, tidak bertentangan dan juga bersatu hati. Secara terminologi, kerukunan hidup umat beragama artinya hidup dalam suasana damai, tidak bertengkar walaupun berbeda agama. Lalu apa sih tujuannya? Tujuannya untuk memotivasi dan mendinamisasikan semua umat beragama agar dapat ikut serta dalam pembangunan bangsa. Selanjutnya menuju landasan kerukunan umat beragama. Terdapat dua, yaitu landasan teologi dan juga religius ataupun religius, dan juga landasan yuridis. Dalam landasan teologis ataupun religius terdapat dua poin. Yang pertama, semua agama mengajarkan damai, kasih, dan juga menghargai. Yang kedua, terdapat pada Quran surat Al-Hujurat. Nah, sedangkan dalam landasan yuridis terdapat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 2, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang menuju landasan religius. Terdapat pada Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang bunyi, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syuban wa kabila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimul khabir. Yang memiliki artian, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Lalu sekarang landasan yuridis. Yang saya bilang tadi terdapat pada Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lalu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 menyatakan negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu sendiri. Yang ketiga terdapat pada Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki artian berbeda-beda tetapi tetap satu ya. Nah, lalu selanjutnya tiga unsur dalam kerukunan umat beragama. Yang pertama, kesediaan untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang maupun kelompok lain. Yang kedua, kesediaan membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakininya. Yang ketiga, kemampuan untuk menerima perbedaan. Selanjutnya, menikmati suasana kehusyuan yang dirasakan orang lain sewaktu mereka mengamalkan ajaran agamanya. Selanjutnya, trilogi kerukunan umat beragama. Yang pertama, kerukunan intern umat beragama. Misalnya ada istilah uhwah Islamiyah, uhwah watoniyah, atau badan kerjasama antar gereja dan sebagainya. Yang kedua, kerukunan antar umat yang berbeda-beda agama, misalnya FKUB, perumnas agama, dan sebagainya. Yang ketiga, ada kerukunan antara pemuka umat beragama dengan pemerintah. Misalnya, pemerintah dan umat beragama bekerja sama memelihara kerukunan pemerintah, memfasilitasi umat beragama, dan juga sebagainya. Oke, selanjutnya ada hambatan kerukunan umat beragama. Ekspresi keagamaan yang keliru, misal fanatisme, memonopoli dan memutlakkan kebenaran sendiri,
Diikuti semangat misionarisme yang militan, merendahkan pihak lain, bahkan memandangnya sebagai musuh. Lalu ada upaya mendorong kerukunan umat beragama, membangun rumah ibadah bagi masing-masing penganut agama. Yang kedua, adanya relasi pemerintahan terhadap kepentingan setiap umat beragama. Dan juga menjalankan isi dari sila pertama Pancasila dengan adanya Menteri Agama yang mengatur setiap hak beragama untuk saling menghargai. Mungkin cukup sekian presentasi yang saya bawakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.